Oke, terima kasih pertama-tama adik-adik telah hadir di pertemuan ke-7 ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester, di mana sudah saya jelaskan ini adanya untuk pengerjaan. Jadi di sini saya kasih pertanyaan, hanya 2 pertanyaan. Yang satu ngumpulin sesuai format, dan yang satu di-upload dan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ada, gitu. Jadi nomor 1, kumpulkan file ini dengan mengisi bisnis plan sesuai format di halaman berikutnya. Jadi seperti ini nih. Nomor 1 dulu ya. Jadi tulis namanya siapa di sini, terus NIM-nya berapa, dan mengumpulkan ini semua nih, file ini dijadiin PDF ya. Tuh, nanti saya tuliskan. Karena kalau Word suka berantakan karena beda version, gitu. Jadi yang nomor 1 nih saya jelaskan dulu, file ini dengan bisnis plan sesuai dengan format yang halaman berikutnya. Nah, nomor 1 dulu nih ya, kita jelaskan. Nah, nomor 1 sesuai dengan, format yang kemarin sebenarnya sudah saya berikan di pertemuan kedua, gitu. Nah, di sini, kelasnya kelas berapa sih? Contohnya kelas S1, SI, 3D, 3E gitu. Di sini nanti adik-adik tulis SI 3D gitu. Dan nama nama bisnisnya apa? Kalau saya bilang, Sani, misalnya Homes Construction Application. Misalnya ini bisnis saya gitu kan. Entar adik-adik menjawabnya seperti ini, dan namanya siapa nih? Walaupun ini berkelompok tapi tetap, pasti ada keunik-unikan dari, masing-masing individu. Jadi tulis aja namanya, misalnya nih, siapa namanya adik-adik, terus NIM-nya berapa, misalnya saya NIM-nya berapa, terus program studinya apa, misalnya sistem informasi, atau misalnya teknik informatika dan lain-lain, tinggal klik di sini, sistem informasi. Terus, dihitamkan ya, setelah mengisi, misalnya gini, dijadikan, apa sih namanya, ini kan saya merahkan biar agar gampang, ini loh yang diisi gitu. Ya misalnya contohnya seperti ini, dihitamkan, gitu. Dan ini misalnya sistem informasi. Misalnya contohnya seperti itu. Boleh? Boleh? Oke. Untuk introduction, kemarin sudah saya berikan, ini contoh seperti yang saya kerjakan gitu ya. Bisnis saya itu, nama bisnisnya bernama Sunny Homes Construction Application. Yang berarti sun itu matahari dan cahaya, homes itu berarti tempat tinggal, dan construction berarti konstruksi. Jadi adik-adik menjelaskan mengapa adik-adik memberi nama bisnis adik-adik apa gitu. Dan makanya dengan singkatan tersebut berarti kemudahan dengan adanya aplikasi untuk konstruksi tempat tinggal, seperti itu. Mengapa saya memberi nama Sunny Homes Construction gitu. Misalnya contohnya seperti itu ya adik-adik. Terus untuk alamat bisnis saya berada di, misalnya kemarin saya sewanya di gedung BNI 46 yang berletak di Sudirman. Makanya saya tulis di sini seperti ini. Terus nomor telepon bisa, melalui customer service atau dan WhatsApp, contohnya seperti ini. Terus ini contoh yang buat, ujian tengah semester gitu kan. Untuk, email, saya membuat contohnya email, yaitu customer service-nya apa gitu. Jadi saya jelaskan dulu nih, jika dapat terjadinya masalah atau terjadinya apa. Jadi nggak sembarang langsung masukin emailnya aja, tapi jadi semacam deskripsi lah, ada description-nya gitu. Dan tanggal berdirinya, tanggal berapa gitu misalnya. Saya mendirikan, Sunny Homes Construction Apps ini didirikan tahun 2017. Ketika saya sendiri, misalnya, rumah saya bocor, tapi saya kesulitan sekali untuk mencari tukang bangunan yang berkualitas. Maaf, boleh dimatikan. Oke. Jadi, di sini
bisa dilihat. Jadi karena banyak yang susahnya mencari tukang bangunan, saya mendirikan Sunny Homes Construction App, di mana saya gampang untuk mencari tukang-tukang bangunan jika saya terjadi adanya kerusakan di rumah saya. Contohnya seperti itu. Kenapa saya mendirikan perusahaan ini dengan misalnya logonya seperti ini. Terus industri spesifik saya itu lebih kepada pembangunan gedung tinggal untuk masyarakat. Contohnya produk industri konstruksi, gedung di antara rumah, apartemen, perumahan, villa, hingga kondominium. Contohnya seperti itu. Kalau adik-adik misalnya bisnis kue, misalnya lebih kepada industri spesifiknya udah lebih ke kue, dengan contoh kuenya misalnya kue tart, kue kering, kue apalagi gitu. Jadi adik-adik menjelaskan di sini industri spesifiknya lebih kepada orang yang pecinta kue, atau misalnya lebih kepada orang yang menginginkan apa gitu. Jadi dijelaskan di sini. Nah, pesaing utama adik-adik juga mencari kira-kira pesaing utamanya ini apa gitu. Karena pesaing utama contohnya di bisnis saya ini, pesaing utamanya contoh PT Adikarya yang udah terkenal. Itu adalah perusahaan konstruksi terbesar yang dimiliki Indonesia. Terus Adikarya Persada dan lain-lainnya. Jadi saya jelaskan nih, ini perusahaannya tahun berapa gitu. Gitu. Nah, terus dari contoh-contoh ini, misalnya adik-adik udah tahu tren industrinya, misalnya contoh ini. Saya jelasin kenapa saya mau buka perusahaan ini gitu. Contohnya, tren industri saat ini tukang bangunan biasanya melalui kenalan atau institusi yang menyediakan jasa pembangunan. Tetapi karena perusahaan ini karena jadi cuma dari omongan-omongan, dari kenalan. Nah, kita mampu untuk mengubah model permintaan ini dengan adanya aplikasi, sehingga menyederhanakan untuk pencarian tukang-tukang bangunan, tukang kaca, tukang baja, dan tukang lain-lain. Jadi saya lebih kepada konstruksi. Contohnya seperti itu ya adik-adik. Jadi saya mengubah gaya hidup masyarakat yang tadinya masih dari omong mulut dan mulut, kalau misalnya temboknya bocor, terus misalnya ada apa ya, misalnya gentengnya retak, terus misalnya ada keretak-keretakan, ada kebocoran, misalnya ada rumahnya agak rapuh gitu. Jadi ada perbaikan dan cepat lewat aplikasi. Ini kenapa saya mau membangun perusahaan ini gitu. Jadi adik-adik mempresentasikannya nanti dari pertanyaan itu, jadi bisa menjawab semua itu sebenarnya. Nah, bisnis model kanvasnya sesuai dengan yang kemarin adik-adik kerjakan gitu. Sebenarnya ada beberapa yang bisa masukkan, jadi masukkan ada capture-an dari bisnis model kanvas yang sudah rapih gitu ya. Jadi nggak berantakan. Nah, terus perkiraan pendapatan yang kemarin saya bilang, perkiraan pendapatan itu sama dengan perkiraan di revenue, di pendapatan yang di bisnis model kanvas nih contohnya. Nih, revenue stream bisnis model kanvas sama dengan perkiraan pendapatan. Jadi cuma dijelasin doang, ini dapatnya dari sini loh gitu. Gitu. Jadi dapat nih jadi paper. Nah, SWOT-nya seperti ini. Nah, dari aplikasi SWOT-nya, jadi strength-nya apa, weakness-nya apa, threats-nya apa, dan dapat juga matriks SWOT-nya seperti ini. Jadi lebih gampang untuk investor membaca dalam bentuk tabel dibandingkan bentuknya deskripsi, gitu adik-adik. Nah, dari sini kita masuk ke sales dan marketing plan. Sebenarnya di sini sudah ada di bisnis model kanvasnya, tapi kita jelaskan ulang gitu. Contohnya promotion activities, itu adalah aktivitas promosi yang dilakukan oleh bisnis adik-adik. Contohnya, misalnya aktivitas promosi saya
memberikan kupon dan diskon untuk pengguna pertama aplikasi gitu. Terus memberikan kredit jika pengguna aplikasi setelah menggunakan, aplikasi. Contohnya kayak Gojek kan kalau kita udah gunakan dapat poin dan bisa ditukar gitu ya, contohnya seperti itu. Terus memberikan kupon kalau misalnya ada feedback-feedback, terus nanti ada, misalnya jadi kalau misalnya di Gojek kan lebih kepada kayak rakyat jelata atau misalnya juragan dan gitu-gitu. Jadi lebih seperti itu. Terus untuk kalau misalnya adik-adik di, jualan misal kue, misalnya apa, itu kan bisa memberikan diskon misalnya jika misalnya kuenya sudah kalau misalnya adik-adik pernah beli di mall-mall, itu setiap malam di atas jam 8 biasanya kue itu didiskon, 50% gitu. Karena buat besoknya kan basi gitu, mendingan dijual hari ini gitu. Dan pricing strateginya karena saya target lokasinya ada di Jakarta, Depok, dan Tangerang, lebih kepada orang-orang yang ingin membangun rumah dan mendesain rumah. Jadi, target saya adalah, kaum middle to up untuk perkiraan, pendapatan mereka itu di atas Rp8.000.000 karena yang buat bangun-bangun rumah pasti yang sudah, gajinya lumayan gitu. Dan distribusi metodenya misalnya contohnya, saya melakukan, pelayanan dengan saluran media sosial, terus kampanye lokal, terus mulut ke mulut, dan, aplikasi dan lewat saluran komunikasi seperti TV, radio, dan lain-lain. Contohnya untuk distribusinya karena saya aplikasi seperti ini gitu. Terus kemudian after sales report-nya, jika misalnya saya berikan nih kepada misalnya contoh aplikasi saya gitu, saya mendesain rumah, saya melakukan itu dan oke customer sudah selesai dibangun rumahnya dan dalam jangka waktu 6 bulan itu saya berikan garansi gitu, contohnya seperti itu. Jika ada terjadinya kerusakan lagi di dalam garansi itu, perusahaan akan meng-cover seperti itu, contoh dari after sales support-nya saya. Tapi nanti misalnya after sales support-nya adik-adik misalnya jika sudah membeli misalnya contohnya kue gitu ya, jika sudah membeli nanti pembelian keduanya mungkin dapat, promo spesial gitu, seperti itu. Jadi atau misalnya entar kirim-kirim email dan nggak semuanya harus asuransi juga kan karena ada beberapa bisnis yang, langsung langsung lepas misalnya contohnya boba, minuman, pisang, dan lain-lain itu, eee lebih kepada, untuk ini kita ada ke pelanggan nih kita kayak DM atau email, biasanya kalau di digital marketing ya, kita email, dia ada diskon loh, ada promo gitu-gitu. Jadi untuk ke customer lebih mendekat lagi kepada kita gitu. Nah untuk contoh manajemen, ini ada internal human resource dan external human resource. Nah di sini ada karyawan internal, contohnya yang kemarin saya masukkan ke dalam bisnis model kanvasnya juga, atau pengeluaran adanya biaya untuk karyawan internal, yaitu marketing, finance, designer, programmer, data analis, dan owner. Nah, eksternalnya itu kadang, nggak tentu, tapi saya beritahu nih, eksternalnya itu adalah konsultan cyber security-nya dan IT-nya. Contohnya kalau adik-adik kalau misalnya di apa sih namanya, di untuk penjualan yang biasa nih misalnya kue gitu kan, atau misalnya penjualan, makanan lah gitu. Nah itu biasanya masih menggunakan konsultan untuk produksi yang halal atau ISO 22000 kalau nggak salah untuk food and beverage. Jadi, adik-adik harus adanya sertifikat seperti itu atau BPOM. Itu sebelum dapat itu biasanya menggunakan konsultan agar, dapat disebutkan layak atau misalnya contohnya makanan ini halal, makanan ini layak konsumsi, tidak membuat sakit dan lain-lain. Jadi untuk mendapatkan BPOM biasanya menggunakan konsultan gitu. Jadi ngomong antar misal kalau makanan konsultan, BPOM gitu contohnya misal lagi. Jadi sebenarnya untuk bisnis banyak lagi gitu ya. Nggak cuman asal mau buka aja kalau misalnya ke lebih besar lagi gitu. Dan operating plan, contohnya company physical, requirements. Nah, ini contohnya adalah, apa sih yang produk yang adik-adik, eee,
berikan gitu. Kalau saya saya company yang saya buat ini company aplikasi gitu atau perangkat seluler. Nah, produk yang saya jual gitu misalnya adalah furniture dan bahan bangunan dan ada layanan. Misalnya contohnya misalnya adik-adik kalau saya ini kan isinya adalah jualan bangunan lah istilahnya konstruksi gitu, jualan tukang-tukang dan lain-lain. Kalau misalnya adik-adik menjual apa namanya, makanan yang non tangible lah, misalnya nggak kelihatan misalnya yang kalau saya kan yang nggak kelihatan. Kalau misalnya kelihatan, itu adik-adik bisa, misalnya lebih kepada, produknya adalah misalnya kue, kue A, kue B, kue C, terus misalnya ada yang apa, terus, layanannya apa nih, layanan misalnya cepat saji dan lain-lain. Jadi adik-adik bisa menjelaskan lagi gitu. Jadi bisa cari sih di internet tuh maksudnya apa, gitu. Nah, untuk, raw material requirement-nya atau supply chain-nya ini, raw material itu adalah bahan baku, gitu. Jadi adik-adik, bahan bakunya apa aja, contohnya jual kue, tepung, terigu, misalnya, telur dan lain-lain. Contohnya kalau misalnya saya sebagai e-commerce gitu, misalnya saya membangun, saya butuh adanya, furniture, saya butuh, bahan bangunan juga, gitu. Jadi saya butuh semen, bata, baja, besi, kayu, dan lain-lain, saya butuhnya pekerja yang ingin bekerja sama dengan saya. Itu misalnya, untuk raw materialnya atau bahan bakunya, gitu. Nah, untuk supply chain-nya, ini saya bisa spasi. Nah, untuk supply chain-nya bisa dari, rantai pasokan atau rantai pasokan. Itu adalah dari hulu atau upstream, terus ke hilir downstream. Di hulu itu, atau di atasnya itu sebelum saya buka usaha ini, saya butuhnya ada supplier bahan bangunan gitu. Adik-adik juga misalnya sebelum, bisnis misalnya kue gitu ya, adik-adik butuh supplier, tepung terigu gitu misalnya. Terus misalnya kalau adik-adik jual desain, adik-adik butuh, adanya, supplier tab misalnya, tab untuk gambar. Jadi ini masukin saja, terus produksinya ngapain nih? Kalau saya kan mendevelop aplikasi gitu, produksinya. Kalau adik-adik misalnya, ini ya produksi. Produksi itu ya misalnya pembuatan, kue, pembuatan penggorengan apa gitu. Jadi itu saat diproduksi dan hilirnya, itu misalnya contohnya adik-adik, sudah menjual misalnya, jadi penjualan kue. Kalau saya kan lebih kepada tukang bangunan yang bekerja sama dengan saya dan akhirnya saya mendapatkan, fee dari situ, misalnya contoh seperti itu. Bisa dicari lagi nanti di internet juga ada, tapi jangan jangan nggak sesuai sama ini ya. Jadi menjelaskan kemarin saya baca ada yang tugasnya cuman menjelaskan deskripsi saja tapi tidak memasukkan bisnisnya gitu, itu salah gitu. Jadi lebih kepada bisnis Anda apa, terus, apa yang Anda taruh di situ gitu. Jadi jangan deskripsinya saja gitu. Nah terus untuk, financial plan-nya, itu ada expense yang kemarin kan yang saya jelaskan, ada fixed cost dan variable cost. Nah itu juga adik-adik jangan asal copy paste aja karena itu masing-masing bisnis berbeda-beda. Jadi adik-adik bisa masukkan ke situ sesuai tabel, kemudian dijelaskan tabel pengeluarannya. Jadi kayak udah ada tabel, terus kita kasih penjelasan di bawahnya gitu. Jadi kira-kira biaya operasionalnya untuk kebutuhan tahun sekian, sekian loh gitu, dengan total sekian miliar misalnya atau sekian juta gitu. Nah, untuk revenue-nya juga misalnya yang kemarin ya, soal pendapatan saya dari mana. Ini kan kalau saya lebih kepada merchant dan partner karena saya bisnis aplikasi. Nah, kalau adik-adik bisnis kue, ya pasti adik-adik, bisnisnya dari penjualan kue gitu misalnya atau penjualan minuman atau misalnya penjualan baju. Jadi, berbeda ya seperti yang kemarin saya jelaskan bisa dikali berapa gitu. Jadi dan ditulis juga dari tabel pendapatannya kira-kira berapa nih setiap, dalam jangka berapa tahun dapat berapa gitu. Dari payback period-nya juga nih, misalnya contoh saya dapat,
balik modalnya dari perhitungan tabel ini, terus saya hitung dengan rumus payback period atau N ditambah, A per B gitu kan. Misalnya nih, ketinggalan. Kayak segitu. Misalnya, jadi adik-adik, 92, 9,5. Nah, kayak gini dapatlah jadi perkiraan balik modalnya sekitar 2 tahun 5 bulanan gitu. Dan daftar pustaka yang adik-adik telah, misalnya contoh adik-adik untuk daftar pustaka dan lampiran, adik-adik bacanya kemana aja. Misalnya saya contoh dari hasil survei penetrasi pelaku pengguna internet, jadi kenapa saya buka itu gitu. Jadi ada beberapa, referensi yang saya dapatkan gitu, misalnya saya dapat dari sini gitu. Jadi adik-adik tuliskan sesuai dengan kalau udah diajarin apa style ya namanya, untuk penulisan, daftar pustaka yang baik dan benar gitu. Dan, lampiran marketing dan brosur misalnya produknya saya, misalnya punya aplikasi untuk membangun rumah gitu, saya bikin brosurnya simple kayak gini gitu. Jadi, udah pada tahu, "Oh ini aplikasi ya," gitu. Jadi contohnya seperti itu. Ini saya gampangnya aja, saya desain seperti ini. Sudah, dari situ, eee, sudah saya kerjakan, berarti kan yang nomor satu sudah selesai, ya kan? Ini dari pertemuan kedua sampai kelima. Itu sebenarnya sudah diberikan dan tinggal diisi saja, nanti tinggal dirapihkan. Dapatlah, untuk menjawab pertanyaan ke-1. Nah, untuk pertanyaan kedua, presentasikan bisnis plan Anda menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi adik-adik presentasikan, di-upload ke YouTube masing-masing untuk menjawab pertanyaan. Jadi contoh, adik-adik bikin nih PowerPoint-nya, jawab nih, apa keunikan bisnis Anda? Jadi, bisnis saya keunikannya kayak tadi, misalnya kalau saya, bedanya kalau saat ini, bisa menjawab seperti itu ya. Jadi misalnya kalau saat ini rumah saya misalnya gentengnya rusak, saya harus cari dulu tukang ke tetangga, kira-kira ada nggak ya yang punya tukang bangunan gitu, jadinya seperti itu. Kalau misalnya, aplikasi saya, perbedaan dengan bisnis saya adalah ketika adanya misalnya kerusakan di rumah saya tinggal pencet aplikasi, saya butuh tukang bangunan atau misalnya saya butuh tukang kaca, kaca saya pecah, kayak gitu. Jadi lebih mempermudah, kehidupan masyarakat gitu. Jadi keunikan bisnis saya itu dan belum ada yang, melakukan seperti itu. Jadi contohnya seperti itu ya adik-adik. Jadi misalnya, apa sih keunikan bisnis Anda? Misalnya contoh, "Oh iya, bisnis saya misalnya, kue, tapi kuenya dengan misalnya kue dengan jengkol," gitu kan. Kan aneh gitu, belum ada, tapi rasanya dengan rasa jengkol yang tidak bau lagi dan misalnya kue ini sangatlah, memiliki vitamin C dan vitamin E yang sangat tinggi untuk membantu, penyembuhan Covid, misalnya contoh seperti itu. Itu, terserahlah, misalnya contohnya gitu. Terus menjawab lagi nih, jadi adik-adik bikin presentasi, apa yang membedakan bisnis Anda dengan kompetitor lain? Contohnya, misalnya ya bisnis saya ini ya, jadi saya kayak ngejelasin bikin PPT-nya, membedakan bisnis saya dengan kompetitor lain misalnya contoh adikarya dan misalnya kompetitornya yang itu ya. Saya contoh adikarya dan misalnya apalagi gitu ya. Terus, nah dari situ saya bilang adikarya masih menggunakan sistem yang primitif. Jadi dia harus tanda tangan kontrak dulu, terus dia harus nyari. Dan sedangkan kalau misalnya di perusahaan saya dari rumah kecil saja juga tukang satu juga bisa datang. Kalau misalnya adikarya harus berbasis kontrak gitu. Jadi lebih ribet dan jika adanya kerusakan cuma sedikit, saya harus lama mencari. Jadi kalau misalnya adikarya tidak bisa, misalnya contohnya untuk, kebocoran-kebocoran yang kecil, tetapi jika menggunakan bisnis ini bisa langsung cepat dan kecil sampai yang besar pun kita bisa untuk supply tukang bangunannya gitu. Jadi contohnya membedakannya itu, gitu-gitu ya. Jadi adik-adik menjelaskan.
Terus strategi apa yang Anda lakukan untuk menghasilkan profit pada bisnis tersebut? Contohnya misalnya adik-adik menjawab lagi nih, apa nih strategi adik-adik? Kan ada kemarin di strategi SWOT-nya, misalnya menjadikan platform ini menjadi, misalnya contoh saya ya, misalnya bisnis saya ini menjadikan platform ini menjadi seluruhnya dalam konstruksi gitu. Jadi kan, jadi dia bisa seluruh konstruksi, mau mau furniture, mau apa lagi ya, mau pembetulan, mau pengadaan kaca, pengadaan baja, pengadaan beton dan lain-lain, jadi bisa melakukannya tersebut dengan, apa yang saya lakukan untuk menghasilkan profit juga untuk menaikkan, membuat strategi yang tadinya jadi, Jakarta, Depok, Bekasi misalnya, menjadi meluas misalnya sampai ke Ambon, sampai ke Papua gitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi strategi-strateginya dari yang SWOT itu sebenarnya matriks SWOT bisa menjawab hal itu gitu. Dan cantumkan link presentasinya di situ. Jadi entar adik-adik cantumkan, langsung entar saya bisa ngeliatin satu-satu gitu. Oke baik, adik-adik ada yang mau bertanya untuk UTS-nya?